Oke, karena pada sore hari ini penontonnya sudah ada 25, maka segera Anthony segera mulai saja gitu ya. Sebelumnya di sini Anthony ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join ya. Tentunya yang sudah join on time tepat di pukul jam 4 sore. Sebelumnya saya juga ingin sekali lagi memperkenalkan diri. Saya Anthony dari Breton Real Estate ya, akan menemani teman-teman semua ngobrol-ngobrol dengan ahlinya mengenai keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan melalui sebuah karakter. Nah, topik judul itu akan saya tampilkan di sini, oke? Nah, ini adalah topik judul yang akan kita bawa pada hari ini adalah Financial Management Through Character. Oke, bagi teman-teman yang baru join juga sekali lagi selamat datang, welcome to our live. Ini merupakan acara live kita yang sudah kesekian kalinya karena kita sangat sering mengadakan, hampir setiap minggu kita mengadakan acara live di mana topik-topik kami tentunya selalu ingin sesuatu yang edukatif, informatif, dan tentunya harus bermanfaat kepada teman-teman semua yang sedang menonton di sini. Kemudian juga karena salah satu narasumber kita pada hari ini adalah seorang ahli, seorang expert di bidang perilaku manusia. Mungkin kalau orang tahu semacam psikolog gitu ya, maksudnya orang-orang yang benar-benar mengamati ahlinya di bidang psikolog perilaku manusia dan dihubungkan dengan financial management atau bagaimana kita sebagai manusia itu mengatur keuangan. Kenapa sih mengatur keuangan itu penting? Tentunya karena zaman sekarang itu yang susah itu adalah mengatur uang gitu ya. Sebetulnya mencari uang juga banyak orang ngomong, wih cari uang sekarang sulit gitu ya, tapi ternyata ada yang lebih sulit adalah mengatur keuangan itu sendiri gitu ya. Karena banyak dari masyarakat kita ini masih gagap finansial, mungkin adalah salah satu masalah yang dialami oleh banyak dari negara berkembang karena mungkin kurangnya pendidikan atau kurangnya kesadaran akan pentingnya bagaimana cara memanage keuangan. Kemudian juga gagap finansial di sini tidak biasanya mengatur keuangan dengan baik sehingga akan memicu masalah keuangan yang berhubungan dengan keseharian. Artinya bahwa kita ini kalau kita tidak bisa mengatur keuangan sekarang, maka akan terjerat oleh berbagai masalah yang ada di belakang-belakang nantinya gitu ya. Nah, tentunya masalah keuangan ini perlu diberikan sebuah edukasi karena jika dibiarkan akan berdampak pada kondisi yang tidak kondusif gitu ya. Karena zaman sekarang gitu ya, contoh-contoh masalah keuangan itu ada banyak, teman-teman. Yang pertama mungkin dari hal yang paling sederhana itu tidak punya tabungan, dimana kebiasaan teman-teman ini mungkin begitu terima gaji langsung dipakai untuk konsumsi atau mungkin kalau banyak orang bilang itu semacam tanggal muda tanggal tua. Waduh, mumpung tanggal muda ini habisin duitnya sampai tanggalnya jadi tua gitu ya. Nah, tanggal tua ini juga sangat-sangat menurut saya sangat-sangat sesuai dengan perspektifnya orang masing-masing. Ada yang mendekati gajian lagi itu baru tanggal tua, tapi ada juga yang bilang 10 hari setelah gajian itu tanggal tua. Jadi macam-macam gitu ya, tergantung dari masing-masing kalian itu mengatur keuangan seperti apa. Nah, tentunya tapi semua ini dasarnya yang membuat orang-orang itu kesulitan mengatur keuangan adalah karena gaya hidup gitu ya. Tentunya tidak lepas dari kebutuhan, mungkin keluarga besar gitu ya yang makan itu banyak, terus banyak yang harus dirawat, itu juga memungkinkan. Tapi rata-rata orang terjerat dengan masalah keuangan rata-rata karena rata-rata karena gaya hidup, mungkin gaya hidup yang berlebihan. Mungkin kalau orang zaman dulu pernah bilang adalah besar pasak daripada tiang. Nah, gak usah berlama-lama, tentunya di sini Anthony akan langsung saja mengundang seorang narasumber. Beliau merupakan pernah bekerja di salah satu perusahaan besar gitu ya, dan sekarang beliau membangun bisnisnya sendiri yang disebut dengan Optimize Academy. Nah, Optimize Academy ini berfokus pada perilaku manusia, mengajarkan bagaimana manusia ini bisa memiliki perilaku yang positif sampai juga mungkin bisa mengatur keuangan positif sehingga dapat lebih produktif dan dapat lebih baik. Nah, ini akan saya undang beliau untuk join sama kita. Oke, ini menunggu. Dan juga selamat datang kembali kepada teman-teman yang barusan join. Nah, ini welcome Bapak Eri. Halo, halo, halo. Halo. Thank you. Oke. Nah, ini Pak Eri ini bener-bener saya kenal Pak Eri kurang lebih sudah hampir berapa ya? 10 tahun.
Waduh, 10 tahun. Baru 5 bulan guys, percaya. Baru 5 bulan. Dan bisa dibilang Pak Eri ini, atau kayak saya biasanya karena kenal cukup akrab, saya panggilnya Ko Eri. Ko Eri ini bisa dibilang salah satu mentor saya dalam mengatur perilaku gitu ya. Karena biasanya saya ini agak gila gitu ya. agak maksudnya itu agak-agak ya bisa lebih terkontrol sejak saya mengenal Pak Eri gitu ya. Seperti itu. Nah, karena topik pada Puji Tuhan lebih terkontrol. lebih terkontrol karena jiwa mudanya itu memang selalu gitu ya, semangat selalu gitu. Nah, ternyata sekarang harus dikendalikan sehingga semua lebih terkontrol. Oke. Nah, teman-teman langsung saja kita masuk ke topik yang akan kita bahas adalah financial management through character ya. Dengan Bapak Eri Silvanus, beliau adalah founder dari Optimize Academy. Nah, tadi mungkin Pak Eri juga, Ko Eri ini sudah mendengarkan beberapa pengantar dari Anthony betapa masalah keuangan ini ternyata menjadi satu problem yang dialami oleh banyak orang, terutama mungkin di negara-negara berkembang, mungkin pendidikannya karena kurang gitu ya, sehingga mereka itu sifatnya adalah pokoknya dapat uang untuk dihabiskan, mungkin bahkan punya prinsip bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu ya. Nah, menurut Pak Eri sendiri gitu ya, apa sih sebetulnya pentingnya mengatur keuangan? Karena seperti tadi Anthony bilang bahwa kan banyak orang bilang rezeki itu sudah ada yang ngatur, maka kita harus ngatur keuangan, hemat-hemat gitu sih. Nah, gimana sih menurut Pak Eri? Iya, jadi sebetulnya ya tujuannya bukan berhemat ya. Kenapa perlu mengatur uang? Ya karena bisa bayangin nggak hidup di zaman sekarang tanpa uang? Bisa loh. Sebetulnya bisa. Pernah kebayang nggak kamu Ton hidup di zaman sekarang tanpa uang? Kebayang? Mungkin saya harus hidup di desa, mungkin saya harus ngawinin sapi, terus saya nanam sendiri gitu. Terus iya, betul kan? Bisa. Jadi gitu ya. Bisa, betul. Jadi sebetulnya bisa. Waktu kita kena PSBB, terus sampai ini corona ini ya. Saya kan punya beberapa teman yang pelayanan ke pedalaman. Ya. Itu justru beberapa saya dapat cerita dari sana. Mereka itu justru tenang gitu. Kenapa? Ya karena hal-hal yang sifatnya untuk kehidupan sehari-hari yang biasanya mereka alami itu aman. Makan oke, nggak punya internet. Nah ya biasanya memang juga nggak ada internet. Gitu. Yes. Listriknya terus bayarnya pakai apa? Ya memang listriknya juga nggak sampai sana setiap jam. Jadi sebetulnya bisa gitu kan. Problemnya adalah apakah mau hidup dengan level seperti itu. Nah kalau mau sebetulnya nggak pernah masalah. Jadi sebetulnya yang masalah itu adalah tingkat lifestyle-nya. Kita itu mau hidup dengan model seperti apa sih? Jadi masalahnya di situ, ketidaksesuaian antara ekspektasi kita mau hidupnya seperti apa dengan produktivitas menghasilkan uang dan mengelola uangnya. Itu poin besarnya di situ. Oke. Jadi mungkin gampangannya itu kayak gini ya, teman-teman ya. Gampangannya itu seberapa besar teman-teman punya kemampuan atau daya beli, sesuaikanlah gitu ya. Jangan sampai terjadi yang disebut dengan besar pasak daripada tiang ya. Gajinya 5 juta, beli iPhone 11 Pro Max 20 juta, pikiran dewe gitu ya. Gitu ya. Kalau mau utang ya monggo gitu ya. Silakan. Nah, ini sebenarnya salah satu tadi jawaban Pak Eri, Ko Eri ini kan sangat-sangat menurut saya menarik bahwa sebetulnya bisa nggak sih kita hidup ini tanpa uang gitu? Ya bisa aja dengan cara mungkin back to nature. Mungkin teman-teman pernah tahu itu seperti kalau teman-teman lahir di tahun 90-an gitu ya, seperti saya ini main PS, judul gamesnya adalah Harvest Moon. Lah mungkin teman-teman bisa hidup tanpa uang di sana. Ya nambang sendiri, nanam sendiri, terus ngerawat sapi sendiri, ngerawat ayam sendiri mungkin gitu. Sebetulnya kan ada bahkan waktu itu Anthony Ko Eri baca satu artikel, mengatakan seperti ini. Nah ini gimana nanti menurut Ko Eri? Artikel itu ngomong bahwa sebetulnya sekarang ini ya during and after COVID ini adalah back to normal, bahwa manusia itu yang benar malah yang seperti ini gitu ya, yang gaya hidupnya itu stay at home gitu ya, maksudnya yang sebelum-sebelumnya itu sudah abnormal gitu hidupnya, terlalu diperbudak dengan gengsi, terlalu diperbudak dengan gaya hidup. Nah itu menurut Pak Eri setuju nggak sih dengan statement itu? Iya, jadi secara konsepnya aku sangat setuju. Bahkan aku pernah bikin salah satu video di YouTube channelnya Optimize Academy. Aku bilang ini
pandemik ini justru memaksa kita untuk mengevaluasi segala sesuatu yang sebetulnya overpriced. Termasuk sebetulnya gaya hidup kita yang mungkin overpriced. Bayangkan begini ya, mungkin sebelum pandemi itu kita bayangkan, aduh kalau misalnya aku itu sebulan sekali nggak ke bioskop, seminggu sekali nggak nge-mall, mungkin bisa mati gila gitu ya. Dan itu betul-betul merasa harafiah mati gila gitu. Tapi ternyata kita sudah hidup 6 bulan, kurang ya, hampir 6 bulan di lockdown, nggak ke mall sama sekali gitu. Karena refreshing apa coba gitu. Jadi ternyata hidup gitu. Jadi ini kesempatan yang bagus sebetulnya untuk mengevaluasi seberapa dalam tanda kutip ya overpriced hidup kita selama ini. Bukan berarti kalau overpriced pasti salah, bukan. Tapi kadang-kadang itu secara psikologis kita merasa margin bawahnya itu ditingkatkan secara nggak sadar. Oke. Nah, itu yang ketika Tuhan izinkan diambil, terus merasa sakit luar biasa. Nah, ada orang-orang yang kayak betul-betul nggak rela untuk itu diambil. Jadi ketika itu secara Tuhan izinkan itu diambil, mereka nggak bisa nerima itu sebagai kenyataan, milih bunuh diri, jadi gila dan seterusnya. Jadi ini saat yang bagus untuk mengevaluasi hal apa sebetulnya kita itu tanpa sengaja overpriced. Ya. Oke, nah bagi teman-teman juga kalian semua bagi yang mungkin merasa penasaran dan bertanya, boleh langsung melalui komen. Tapi kalau Anthony boleh saran di sini pertanyaannya bisa melalui kotak pertanyaan di sebelah kanan kolom komen. Karena di sana nggak akan kelewatan gitu ya, karena di situ ada seperti list pertanyaan di mana nanti Anthony bisa tampilkan ke atas. Nanti kalau komen takutnya karena di sini juga cukup banyak, takutnya nanti ketumpuk terus akhirnya pertanyaan teman-teman tidak tertanyakan oleh Anthony gitu ya. Nah Pak Eri, ini ada satu statement, jadi di sini Anthony itu akan membacakan beberapa statement, terus Anthony pengen tahu bagaimana sih sebenarnya tanggapannya dari Ko Eri gitu ya. Nah ini ada statement mengatakan bahwa rata-rata manusia, tentunya tidak semua gitu kan, rata-rata manusia itu terjadi satu kondisi yang disebut dengan semakin banyak uang ini masuk, ya, artinya juga nanti berefek pada semakin banyak uang ini keluar. Mungkin kalau Anthony bahasakan tuh semakin besar gaji atau pemasukan kita, itu bukannya tabungan makin besar, tapi ternyata konsumsi kita malah makin besar. Setuju nggak? Setuju banget. Ya, terutama ketika kita mendapatkan uang yang lebih banyak itu betul-betul karena hasil kerja keras. Wajar dong kalau bukan tentang gini ya, aku bukan tentang entitlement atau perasaan berhak. Aku sudah kerja keras, terus aku berhak untuk menghabiskan semuanya, bukan. Tapi kita itu kan butuh refreshing gitu ya. Aku Nasrani, jadi di Alkitab itu juga ada satu kitab namanya Kitab Pengkhotbah. Itu isinya itu semuanya sia-sia deh. Makan sia-sia, kerja sia-sia, tidur sia-sia, bikin anak sia-sia. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi di tengah-tengahnya itu sentral dari kitab itu bilang gini, tidak ada yang lebih baik daripada seorang manusia menikmati hasil kerja kerasnya. Jadi itu oke. Maksudnya kayak Tuhan itu sendiri bilang bahwa kalau kamu sudah betul-betul kerja keras, ya kamu oke untuk menikmati. Nah problemnya seringkali terus itu jadi lingkaran setan. Bukannya menikmati sebagai bentuk bersyukur gitu ya, karena aku diizinkan, aku diberi kemampuan untuk bekerja keras. Tidak semua orang loh. Pernah kan ya ketemu orang yang sudah desperate, uang nggak ada, utang di mana-mana, anak nggak sekolah, tapi masih tidur siang atau pokoknya nggak do something gitu loh. Ya. Jadi kalau kita itu bisa bekerja keras, aku beriman itu faktor tertentu itu juga adalah anugerah Tuhan. Tuhan makasih, aku bisa kerja keras. Nah sekarang ketika aku itu menghargai hasil kerja kerasku, aku melakukannya itu bukan dengan royal, bukan dengan foya-foya, soalnya ini kan duit-duitku gitu. Terserah dong aku mau ngapain, bukan. Tapi dengan mengucap syukur, makasih Tuhan aku bisa kerja keras, tapi juga makasih karena aku bisa menikmati hasil kerja kerasku. Ada tuh orang-orang yang juga kerja keras, tapi nggak bisa menikmati. Dia kerja banting tulang, terus stroke. Menikmati apa coba? Dibuang ke rumah sakit. Gitu. Jadi dengan konsep seperti itu sebetulnya refreshing itu oke. Jangan takut untuk refreshing. Tapi goal dari refreshing itu hanya untuk menghargai diri sendiri.
bukan jadi lingkaran setan. Aku menghasilkan 10 juta, aku refreshing 8 juta. Oh, berarti sisanya hidup cuma tinggal 2 juta. Kurang dong. Berarti aku harus kerja keras lagi, menghasilkan 15 juta. Kalau aku kerja lebih keras karena aku merasa entitled, merasa lebih berhak, maka refreshingku aku naikkan lagi jadi 13 juta. Nah itu nggak berhenti-berhenti. Itu yang lingkaran setan. Oke, lingkaran setan ini Anthony rasanya pernah dengar yang disebut mungkin waktu itu orang Amerika sebut dengan rat race, betul nggak sih Terry? Dengar nggak? Mungkin. Oh, mungkin. Bisa jadi ya. Oke. Soalnya kalau istilah itu kan banyak ya. Tapi ya mungkin aja, maksudnya kayak dikejar terus gitu kan. Bisa aja. Atau dulu kan ada istilah di zamanku tuh work hard, play harder. Ya kurang lebih begitu. Jadi kayak itu muter. Hidup jadi nggak ada artinya, tinggal cari duit, buang duit, cari duit, buang duit. Bosen sungguhan. Teman-teman yang itu bosen, sungguhan bosen. Oke, terus menurut Pak Eri kalau mungkin di Amerika dulu ya sempat ada satu kata, ada satu frase yang booming mendunia, yaitu adalah YOLO. You only live once, man. YOLO, YOLO. You only live once, man. Kalian ini cuma hidup sekali. Nikmati maksimal daripada kalian mati dalam kondisi yang tidak puas hidupnya. Menurut Pak Eri gimana? Apakah jadi kalau kita memperdebatkan masalah keuangan itu seperti ada dua kubu. Yang satu itu semacam orang yang pelit dengan diri sendiri, mau beli ini takut, mau beli ini gak berani. Yang satu, kamu ngapain seperti itu? Hidup ini cuma satu kali, guys, gitu ya. Jadi mati hidup itu bagaimana tanggapan Pak Eri? Betul. Ya, aku super setuju dengan konsep bahwa hidup itu cuma satu kali. Ya memang cuma satu kali. Enggak sih. Hidup itu setiap hari. Ya satu kali. Ya intinya gitu kan. Maksudnya kalau sudah mati ya mati. Ya. Nah problemnya itu kan begini. Pertanyaan itu jadi oke, hidup cuma satu kali. Terus mau ngapain dengan hidup? Gitu. Nah aku rasa kita gini deh. Sebelum kita ngomong tentang agama masing-masing, kita ingat nggak waktu dulu sekolah manusia itu termasuk makhluk apa? Makhluk individu atau makhluk sosial? Makhluk sosial. Nah, ingat kan ya makhluk sosial. Kalau misalnya di kerajaan hewani yang termasuk makhluk sosial itu misalnya hewan apa? Semut gitu. Nah sekarang kebayang nggak kalau misalnya ada seorang semut terus dia itu berkhotbah ngomong ke sana sini, semut gitu kan? Hidup kita cuma sekali, ya betul. Malah mereka lebih singkat. Salah jalan, salah nyasar, keinjak gitu kan, mati, cret gitu. Terus dia itu bilang gini, sudahlah ya gitu. Memang ada kasta-kasta, ada yang bertugas di dalam sarangnya, ada yang bertugas cari makan gitu. Terus lupakanlah semua itu. Mari kita hidup untuk diri kita sendiri, cari makan sendiri, dimakan sendiri. Terus habis itu, kira-kira apakah ras semut itu mati atau justru bertahan? Ya. Mati, nggak mungkin. Itu esensinya kita makhluk sosial. Kita mau menikmati apa? Itu nggak mungkin dilepaskan dari orang lain. Jadi orang yang bilang, aku setuju hidup cuma sekali. Terus kalau semuanya diputar, dia sebetulnya naturnya manusia. Nggak mungkin. Hidupnya akan super sengsara, hidupnya akan sedikit banyak ngikut orang lain, dan kalaupun dia bisa menghasilkan kesuksesan yang di tingkat 7, 8, 9, kalau dia belajar berbagi, itu kesuksesannya bisa nambah jadi 18, 19, 20. Oke. Jadi ibaratnya jangan lupa untuk sharing dengan sesama gitu mungkin ya. Apalagi di zaman sekarang, ekonomi berbagi kan. Okay. Kalau misalnya dulu ya, itu disebut manufaktur ekonomi. Orang-orang yang diberi reward oleh sistem ekonomi ini adalah orang-orang yang entah bisa memproduksi sebuah barang yang kualitasnya bagus atau barangnya langka, gitu kan? Itu manufaktur ekonomi. Terus masuklah revolusi industri 2, 3, di mana listrik dan internet. Itu kunci. Kenapa? Karena sejak ada listrik dan internet, kuncinya bukan lagi di produksinya, tapi kemampuan untuk meningkatkan produksi. Apa itu? Pengetahuan. Teknologi itu dibandingkan kan pengetahuan. Lalu perhatikan waktu mulai tahun 1900-an itu, di mana internet mulai boom gitu, maka orang yang sukses itu bukan hanya yang sifatnya pabrik.
bukan hanya yang sifatnya itu dagang barang, betul ya? Yes. Jasa itu jadi punya peluang yang sama besarnya untuk sukses. Bahkan kalau misalnya lihat daftar 500 companies itu, Fortune 500, Ya. itu berapa banyak di antara itu yang sebetulnya industrinya jasa. Barangnya apa sih? Nggak ada. Barangnya itu bisa seperti Facebook, sebuah barang yang nggak ada, Yes. intangible, atau misalnya seperti Microsoft, barangnya ada, tapi sebetulnya apa itu? Itu cuma besi, cuma onderdil yang dirakit dengan pengetahuan gitu. Nah, tapi kita sudah lewat loh itu sebetulnya. Kalau nggak sadar gitu ya. Sebetulnya sudah di penghujung-penghujung lewat. Coba lihat misalnya YouTube itu. YouTube itu hidup dari mana? Dia hidup dari produksinya orang lain, betul nggak? Betul. Facebook hidup dari mana? Facebook, Instagram hidup dari produksinya orang lain. TikTok hidup dari Instagramnya orang lain. Jadi dari karyanya orang lain. Jadi sebetulnya mereka ini ngomong gini, aku nggak bisa, kayak misalnya YouTube gitu ya. Aku nggak bisa menciptakan video yang luar biasa bagus dan nonton ribuan orang. Gini deh, kamu kan bisa toh. Gini, aku yang investasi platformnya, kamu yang ngisi. Terus kita bagi-bagi hasil. Terus gimana coba? Mau? Nah tertarik nih orang. Gitu. Jadi kita sekarang bukan hanya hidup, kita sudah lama hidup di ekonomi manufaktur, sekarang berkembang ke ekonomi pengetahuan, service ekonomi itu istilah formalnya, dan kita sekarang sebetulnya sudah melangkah ke ekonomi berbagi. Jadi orang-orang yang masih bercokol pada yang penting aku, kayak aku yang punya barang, aku yang punya kompetensi, yang lain tak kunci. Yang kayak begitu-begitu bisa sukses nggak bisa. Berapa lama? Mungkin nggak lama. Yes. Ini satu menjadi satu topik baru yang menurut Anthony sangat-sangat keren ya teman-teman ya. Jadi bahwa sekarang ini bahasa kerennya itu adalah era kolaborasi. Jadi memang ini yang juga Brighton masih terus kampanyekan bahwa harus terus berkolaborasi sehingga tinggal dipilih aja kolaborasi yang tepat sama siapa gitu. Nah, bagi kalian juga yang ingin berkolaborasi dalam bidang training kemanusiaan bisa sama KRI ini silahkan gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa berbaginya nanti kolaborasi sama Brighton gitu ya. Harus. Promosi guys, aduh. Okay. Nah, natur. Yes. Jadi memang zaman sekarang, terutama di era online gini ya, kalau kalian semua itu bekerja sendiri, bergerak sendiri, memang nggak punya ekosistem gitu ya. Ya, cuman ada 2 kata yang bisa Anthony sampaikan adalah good luck. Ya, semoga beruntung aja gitu. Kalau memang bisa umur kalian panjang, bisnis kalian bisa panjang tanpa ada kolaborasi, ya mungkin kalian anak sultan gitu. Mungkin modalnya panjang. Iya. Nah, Pak Erik, ini kembali mengenai tentang financial management gitu ya. Tadi kan kita berbicara bahwa memberikan self reward atau memberikan hadiah untuk diri sendiri itu memang sesuatu yang penting. It's okay kalau memberikan reward kepada diri sendiri. Nah, di sini Anthony juga tahu bahwa Ko Erik ini kan sebagai ahlinya perilaku manusia, sehingga di sini kita menyambungkan mengenai karakter. Tentunya Anthony juga nggak akan bertanya mengenai teori-teori keuangan, cuman berdasarkan pengalaman pribadinya Ko Erik gitu ya. Dalam memberikan self reward itu kira-kira Ko Erik menyediakan budget nggak sih, berapa persen saya boleh memberikan? Halo, keputus nggak? Kayaknya tadi sempat keputus ya. Halo, keputus. Berapa persen apa tadi? Oh, sempat keputus ya. Berapa persen Ko Erik menyediakan dana untuk maksudnya apa ya, memberikan hadiah untuk diri sendiri? Iya, 99,99%. Terus berarti ada besok kasih. Loh enggak, hiburanku tuh menyenangkan keluarga, loh lain. Sorry ya. Bercanda. Jadi gini, sebetulnya bukan. Nah ini jebakannya ketika kita belajar tentang keuangan itu terus kita berpikir bahwa seolah-olah itu ada rumus matematika yang sifatnya universal. Ya. Kan kita juga bahkan lihat itu ya, masih seperti ini, sekian persen itu alihkan untuk investasi gini, sekian persen untuk pendidikan. Lah problemnya kan gini, 50% kali income-nya yang sebulan 10 juta sama 50% kali income-nya sebulan 1 miliar itu bumi langit bedanya. Ya. Jadi
poinnya sebetulnya gini, jadi bukan prosentasenya yang penting, tapi untuk apa kamu melakukan itu. Jadi misalnya gini, untuk apa kamu melakukan refreshing? Aku melakukan refreshing untuk menghargai diriku sendiri. Ya sudah, cukup. Jadi kalau sudah bekerja keras, hadiahi dirimu sendiri. Kalau kerja kerasnya turun, ya turunkan refreshingmu. Lah kan itu jadi logis gitu. Yes. Ya. Nah, tapi ini jadi perdebatan abstrak, Pak, kalau sudah begitu. Menurutku itu gini, poin utamanya adalah kita berpikir bahwa hidup itu cuma 2 dimensi. Dimensi pertama itu, ini berkaitan sama keuangan. Dimensi pertama adalah dimensi mengumpulkan uang atau menghasilkan uang. Dimensi yang kedua itu menghabiskan uang. Nah, ini sudah keliru. Karena hidup kan isinya bukan cuma begitu. Itu sebabnya ketika aku bangun pelayanan, mempersiapkan para pasangan yang mau menikah atau baru keluarga muda atau keluarga senior juga oke. Dalam hal perencanaan keuangan aku selalu bilang begini, terutama bagi yang belum menikah ini sangat-sangat penting. Biasakan untuk mengatur settings gitu ya, menetapkan gaya hidup yang jauh di bawah income. Jadi misalnya gini, incomeku 10 juta per bulan. Jangan pasang itu 10 juta, itu tiang sama pasak sama, gitu kan ya besarnya. Itu masalah. Oke, kalau gitu gaya hidupku 9 juta. Oke enggak? Masih nabung sebulan 1 juta loh. Oke enggak? Nah itu jadi serba relatif. Tapi menurutku, aku akan selalu tanya gini, bisa diturunin lagi enggak? Bisa diturunin lagi enggak? Bisa turunin lagi enggak? Dan orang-orang yang ngikutin saran ini itu waktu keadaan seperti COVID, siapa yang nyangka gitu kan? Siapa yang nyangka? Ya. Tiba-tiba terhantam down gitu. Mereka sudah terbiasa hidup itu tidak overpriced. Orang-orang yang tidak menghidupi prinsip ini, hidup jauh di bawah garis income, mereka ketika dihantam seperti ini, kontraksinya itu terlalu menyakitkan. Nah, sisi lain, kalau kita itu sudah terbiasa hidup itu jauh di bawah garis income, maka kita punya spare kan, banyak gitu loh. Yes. Misalnya 10 juta per bulan, terus aku bisa mengatur gaya hidupku, termasuk memberikan reward pada diriku sendiri itu misalnya 5 juta per bulan, karena aku belum menikah misalnya gitu ya. Oke, jadi aku punya spare 5 juta. Nah, 5 juta itu kalau nggak ada krisis, itu bisa diputar di investasi. Nah, lihat ini jadi gulung gitu loh. Bukan hanya ketika krisis kita punya bumper, tapi kalau nggak ada krisis kita punya kelebihan dana bisa diputar dan itu sendiri mendatangkan income. Itu yang menyebabkan beberapa orang itu liburan nggak dari dompetnya sendiri dalam tanda kutip. Yes. Dari hasil investasinya. Dari hasil bisnisnya orang lain. Karena aku punya spare. Nah, bersyukurlah kita hidup di zaman ini, terutama gara-gara COVID ini, lihat bagaimana pemerintah itu gelontor usaha dan banyak bisnis kelas besar itu yang juga, maksudnya mereka berperilaku sebagai seolah penggalang dana, gitu kan. Mereka yang gerilya kemana-mana. Kapan hari aku ikut sebuah seminar yang salah satu pembicaranya itu kalau nggak salah direkturnya Astra itu. Nah, dia bilang, dia ngumpulin ide, itu membiasakan diri ngumpulin ide. Para karyawanku jumlahnya amit-amit banyaknya itu kan ya. Kamu punya ide apa? Ide yang berhubungan dengan kerjaan, oke. Di luar kerjaan pun oke. Dan itu difilter. Dia bilang setahun itu bisa ada ribuan ide masuk ke dia. Nah, orang-orang yang idenya itu dinilai brilian bahkan dibiayai sama Astra. Lihat ya, ini orang-orang yang kebetulan, maksudnya orang-orang yang Tuhan memang kasihin kemampuan untuk berbagi, mereka akan berbagi. Kalau nggak egoisnya kumat gitu ya. Kita ini banyak P2P lending gitu kan, aplikasi peer-to-peer lending itu. Jadi dibandingkan 10 tahun lalu teman-teman, ladang untuk memutarkan uang itu jauh lebih banyak sekarang. Tentu jangan sembarangan gitu ya. Tetaplah konsultasi segala macam. Tapi biasakan hidup jauh di bawah garis income-mu, supaya satu, kalau ada krisis seperti ini kamu punya bumper cukup besar, dan kedua, kalaupun nggak ada krisis itu bisa diputar di tempat lain sehingga itu pun bisa dapatkan revenue gitu. Itu mantap banget Ko Eri. Jadi
jangan lupa juga salah satu instrumen untuk memutarkan tadi adalah properti, guys. Properti. Jadi jangan lupa ya, karena kita Brighton jadi terus properti, jangan lupa gitu ya. Iya dong. Tentunya tadi satu jawaban menurut Anthony keren banget dari Pak Heri, jadi sangat-sangat detail. Karena memang kalau kita berbicara prosentase seperti pertanyaan Anthony tadi, sebenarnya berapa sih prosentase uang yang harus kita pakai untuk mereward diri kita sendiri? Sometimes seringkali kita ini merasa kayak kehidupan seseorang itu kan macem-macem, beda-beda gitu ya. Ada yang sorry to say itu memang beban hidupnya itu ya mohon maaf kata besar gitu ya. Mungkin harus merawat saudaranya, atau mungkin harus merawat orang tuanya, atau mungkin apapun itu. Jadi sehingga ini tidak bisa menjadi sebuah patokan gitu. Sehingga kita hanya punya sebuah teori-teori atau pendapat yang bersifat pada umumnya gitu ya. Pada umumnya apa gitu. Nah, kemudian ini juga tadi ada satu menurut saya pernyataan yang menurut saya juga nggak kalah keren, ini dari Pak Iwan di D89. Ini memang gini, tadi yang diomongin Pak Heri tadi kan mengenai berbagi gitu ya. Terus saya juga waktu baca juga, oh ya benar juga ya, bahkan waktu kita bangun tidur aja kita ini sudah berbagi. Sebagai contohnya ya, kalau kita bangun tidur ini Pak Iwan memberikan contoh pakai sikat gigi, itu kita sudah pakai odol atau pakai pasta gigi punyanya Unilever, kita udah ngecuali Unilever tuh gitu kan. Nah, masa kalian tapi Pak Iwan beli kan ya, bukan pinjam tuh ya Pak Iwan. Oh iya beli. Pasta giginya beli. Kalau sikat gigi ke rumah saya. Oh. Nah itu termasuk aplikasi itu di Magaris Income. Jadi berbaginya itu juga sama berbagi odol sama Pak Iwan. Kalau nggak di live, saya nggak bisa ngebeli Pak Iwan soalnya. Iya takut ya, iya kita takut lah. Jadi memang itu yang disebut dengan berbagi. Jadi memang kita juga nggak mungkin hidup sendiri gitu ya. Kan kita odol bikin sendiri, terus nanti sayur nanam sendiri, dagingnya nanti sendiri, terus nanti restoran juga gitu. Nah, tadi juga ada satu jawaban yang Anthony sedikit ingin ulas lagi nih teman-teman ya, yaitu mengenai bagaimana kita ini stay adaptive to life. Jadi kita harus adaptif dalam kehidupan. Jadi benar banget Pak Heri bahwa mungkin bagi yang pengusaha atau non karyawan yang mungkin jumlah kesempatannya bisa naik turun, biasakanlah bagi diri Anda itu untuk tetap adaptif. Maksudnya seperti ini. Mungkin Anthony bisa kasih contoh dari Anthony sendiri gitu ya. Mungkin kalau Anthony pas punya bisnisnya bagus, mungkin properti Anthony lagi bagus, itu mungkin bisa makan gyukaku gitu ya. Gyukaku no suju gitu ya. Ya mungkin satu orang itu sampai 300-400 ribu gitu guys. Nah, terus mungkin karena waktu bisnisnya lagi kurang bagus gitu ya, sehingga pendapatan ada sedikit penurunan, mungkin kalian makan nasi bungkus juga masih hidup kok gitu ya. Jadi nggak mati-mati juga kan, jadi harus tetap benar-benar adaptif ya, sesuaikan dengan berapa yang masuk. Dan tadi Ko Eri bilang pastikan itu di bawah income gitu. Nah, kita jauh di bawah income, bukan hanya di bawah, jauh di bawah income. Aman gitu ya. Mungkin kalau Anthony boleh ngomong sekitar ya paling nggak separuh lah ya, jangan dihabiskan gitu. Tapi kembali lagi ya, Anthony akan tekankan kembali lagi itu semua disesuaikan konteks. Iya, sesuai dengan konteks, kan kita nggak tahu keluarganya kalian gimana gitu kan. Nah, terus ini kan kita sudah setengah jam ngobrol gitu ya mengenai financial management, bagaimana kita mengontrol keuangan, bagaimana kita ini menghabiskan uang, kemana uang ini pergi gitu kan. Terus kita sekarang mau sedikit belajar dari expertnya, yaitu adalah membahas karakter gitu ya. Nah sebetulnya Pak Heri mungkin kalau dari banyak teman-teman ada 69 penonton per detik ini mungkin pernah tahu karakter manusia tuh banyak gitu ya. Pemarah gitu termasuk mungkin dari karakter gitu ya. Royal atau suka memberi, atau mungkin orangnya tuh rame, asik gitu ya. Mungkin itu yang secara umum teman-teman di sini para Brightoners, Bright People itu benar-benar tahu gitu ya. Tapi sebetulnya ada juga ilmu-ilmu psikologi atau karakter itu mungkin teman-teman pernah dengar DISC gitu ya, dominan, influence dan lain-lain. Terus ada juga yang koleris, sanguin, pragmatis, melankolis gitu ya. Nah terus juga pernah dengar MKHU, merah, kuning, hijau, ungu. Nah mungkin Ko Eri bisa sedikit mungkin dalam 5 menit menjelaskan sebetulnya karakter manusia itu terbagi menjadi berapa jenis. Ya, jadi sebetulnya pertanyaan Pak Ton ini pertanyaan jebakan. Kalau saya jawab 40, 4.000, apapun itu salah nanti jawabannya. Oke.
Soalnya kan gini, ini mindset saya ya, ini mindset saya. Yang menciptakan industri pengetahuan apa, akademik apa yang menciptakan rumus-rumus formula-formula karakter, perilaku, penggolongan manusia. Namanya adalah psikologi, gitu kan ya. Nah, semua teori-teori psikologi ini bukan hasil perenungan. Kita mesti mikirnya begitu. Psikologi itu sudah masuk jalur akademis, bukan jalur profesi ya. Profesi itu maksudnya gini, kalau misalnya desain grafis, itu setauku itu masih jalur profesi. S1, S2, S3-nya itu nyabang kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya kedokteran, S1, S2, S3 makin lama makin spesifik, ada di industrinya dia sendiri, betul ya? Nah, psikologi juga begitu, ada di industrinya dia, makin lama makin spesifik. Jadi ini bukan sekedar seseorang itu berpikir, mengamati hidup, merenung, terus kebayang, oh iya, hanya ada 4 macam orang di dunianya. Itu nggak masuk akal. Oke. Jadi artinya semua teori itu benar. Semua teori yang sudah divalidasi sama para psikolog, Asosiasi Psikologi Indonesia, kalau di Indonesia, itu semuanya benar. Nah, yang saya tahu minimal yang populer itu ada DISC, saya dibesarkan di Power Karakter Jakarta, itu adalah evolusi dari DISC, disebut PCT atau merah kuning hijau ungu, itu bahasa orang awamnya gitu ya. Tapi juga ada yang lain, misalnya Ocean, itu 5 traits. Gitu. Ada lagi 16 personalities, jadi sebetulnya banyak. Nah, sebagai orang awam, kita itu nanti rawan terjebak itu belanja teori, Ton. Kebayang ya? Oke. Kita beli, terus kita tuh konsepnya cuma gini, aku masuk yang mana sih? Gitu. Ya. Nah, kayaknya sebetulnya gini, teori itu diciptakan untuk mempercepat kita itu mengenali 2 hal. Ini yang paling penting. Semua teori psikologi itu diciptakan untuk mempercepat, bukan mendefinisikan, bukan. Ya. Kalau kamu merasa, misalnya gini, kamu termasuk orang dominan, atau kamu termasuk orang merah, atau kamu termasuk orang koleris, misalnya gitu. Yes. Kalau kamu nggak merasa itu, ya sudah, percayalah sama dirimu sendiri, gitu ya. Yes. Kecuali itu tesnya sih nyangkut kejiwaan, karena tidak ada satupun orang gila di dunianya bilang aku tuh gila. Biasanya ngomong gitu malah orang paling waras di dunia gitu kan ya. Tapi kalau yang sifatnya itu behavior seperti tadi itu 16 personalities, Ocean, DISC, MKU, atau yang zaman dulu sekali sanguin melankolis, itu sebetulnya perilaku manusia. Nah, kembali lagi, hanya ada 2 hal yang paling penting ketika kita itu belajar tentang teori. 1, orang-orang dengan tipe seperti aku itu umumnya, berarti belum tentu benar, umumnya itu punya titik kritis apa yang harus diantisipasi. Oke. Yang kedua, orang-orang dengan kecenderungan karakter seperti aku ini umumnya, belum tentu tepat, tapi umumnya itu punya potensi apa yang seharusnya masih bisa dikembangkan. Nah, aku sebagai yang sehari-hari itu bekerja di dunia industri perilaku manusia, menemukan biasanya sikap kita ketika belajar atau ikut seminar atau workshop berkaitan dengan teori-teori seperti ini bukan gitu, justru seperti ini. Oh oke ya, misalnya kamu Anthony atau Eri termasuk kategori kelompok ABC gitu ya, dan Anthony termasuk DF gitu. Terus berdasarkan teorinya ABC ini orangnya itu pendiam, tidak suka bicara, cenderung super introvert, tapi itu negatifnya, titik kritis. Tapi positifnya itu jenius luar biasa, itu orangnya buai luar biasa, terus suami idaman. Nah misalnya gitu ya. Nah, yes. Ini kalau ada Pak Iwan kita dibully. Nggak jadi ya. Seberang sana ada. Nah, terus reaksi yang salah itu begini. Tadi kan katanya aku pendiam gitu ya. Iya, memang benar. Aku ini pendiam. Terus diterima gitu, Toh. Yes. Terus misalnya jabatan lagi krismon gitu. Terus fungsi kerjanya ada, terbuka lowongan cuma jadi sales. Jadi dia bilang, nggak mungkin aku jadi sales. Kenapa? Berdasarkan teori itu dan semua keluargaku semua ngomong kamu itu termasuk orang pendiam. Mana ada sales yang diam? Jadi bukannya kita itu menggunakan data itu untuk mengantisipasi titik kritis, kita justru menggunakan data itu untuk menerima. Nah itu masalah. Oke. Jadi karuan kamu nggak lebih baik kamu nggak perlu tahu tesnya kalau kayak begitu, karena dengan tahu tes justru kamu hidupmu berhenti gitu kan. Ya. Jadi
memang kalau kita ngomong apa ya, kita ngomong orang Indonesia itu mungkin paling suka melabelin diri sendiri mungkin gitu ya. Bukan, aku ralat bukan orang Indonesia. Kenapa ini luar biasa populer? Orang pada umumnya, kalau misalnya lihat artikel bahasa Inggris juga gitu, sama aja kok, sama aja. Orang-orang itu suka dilabeli. Nah, kenapa kok kita itu suka dilabeli? Karena otak kita itu diciptakan Tuhan itu untuk membuat hidup jadi make sense. Otak kita diciptakan itu untuk menemukan pola. Misalnya ya, waktu kita kecil kita itu kan ngetes ya. Pertama kali ngetesnya pakai mulut gitu. Apakah rasanya enak, rasanya enggak enak gitu. Tapi ketika kognitifnya mulai lebih cerdas, lebih kompleks, kita ngetesnya pakai indera yang lain, bukan hanya mulut. Kita tuh pengen tahu hidup itu do and don'ts-nya kayak gimana. Nah, sekarang ada sebuah formula yang seolah-olah itu bilang hidupmu itu harusnya kayak gini. Nah, itu otak seneng. Kayak oke, aku nggak usah mikir lagi, aku akan ikutin aturan mainnya, blueprint-nya, jajajajajajajaja. Nah, lucunya orang-orang itu tidak kembali ke kitab suci yang sudah diwahyukan Tuhan, tapi lebih suka sama teori buatan manusia. Itu luar biasa kontradiktif sebetulnya. Oke. Ya ini satu sedikit gambaran mengenai teori karakter manusia gitu ya. Jadi memang teman-teman pasti semua di antara 80 orang yang nonton sekarang gitu ya, karena ini jumlahnya juga naik turun. Nah, pasti juga pernah dengar mengenai karakter orang itu ada apa aja. Saya yakin semuanya pasti banyak yang tahu bahwa oh saya ini orang yang dominan, saya ini orang yang influence, saya ini orang yang sanguinis, dan lain-lain. Ada berbagai macam jenis macam teori yang tentunya Koeri di sini nggak akan bahas gitu ya. Cuman yang mau ditekankan Koeri di sini kan jangan sampai teori-teori itu tuh malah menjadi melabelin diri sendiri gitu kan. Betul. Terus mungkin Koeri bisa sedikit terangkan, jelaskan gitu ya, mungkin bagi salah satu contoh aja lah, mungkin dibuat contoh yang lucu, mungkin salah satu jenis karakter, let's say misalnya bullying atau influence itu memiliki titik bagaimana dalam dunia perbelanjaan gitu. Oke. Jadi aku akan berusaha tetap enggak terlalu terkunci sama label supaya teman-teman, maksudnya gini, kalau misalnya aku bilang oke, ada yang namanya karakter kuning atau influence atau sanguin atau apapun gitu ya. Nanti kan konsentrasinya teman-teman mikirnya gini, aku termasuk yang mana ya? Itu jadi bukan itu yang akan membuat hidupnya kita tuh move on. Jadi aku akan berusaha jawabnya itu begini. Kalau ada orang-orang tertentu yang merasa yang secara natural itu terlalu cepat mudah bosan. Oke. Ketemu orang yang sama, terus menerus ketemu orang yang sama mudah bosan. Ada di ruangan yang sama mudah bosan. Bahkan berlibur pun misalnya ya, kita itu punya uang untuk setiap tahun itu pergi ke tempat paling mahal di dunia. Katakanlah misalnya mana, Dubai gitu ya. Sewa hotel paling mahal di sana gitu. Setiap tahun ke sana. Ini kalau orang tipikal yang kecenderungan karakternya seperti itu, tahun keempat dia akan bilang bosan di situ terus. Itu sudah ke hotel paling mahal di Dubai. Dia akan bilang bosan di situ terus. Coba ya. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa, iya, aku ini termasuk orang dengan karakter seperti itu, nah waspadai. Karena kemungkinan hasrat untuk menghadiahi diri sendiri dengan sesuatu yang baru itu jadi lebih besar daripada orang yang lain, yang kecenderungan karakternya tidak seperti itu. Oke. Tapi sisi lain bukan hanya batasi diri, nanti jadi stres, gitu kan ya. Sadari bahwa memang orang-orang dengan kecenderungan karakter seperti itu ya makanan psikologisnya adalah sesuatu yang baru. Nah sekarang manajemennya gimana? Seperti yang tadi aku bilang, aku mengambil kembali dari prinsip kitab suci di Alkitab bahwa refreshing reward itu adalah hadiah reward. Karena aku sudah bekerja keras, tidak ada yang lebih baik dari seorang manusia yang menikmati hasil kerja keras. Berarti gini, aku harus kerja keras dulu, baru dapat ini. Iya. Nah, orang yang begini, oke, karena papaku kaya, karena punya suntikan modal begitu, dianya enggak kerja not so much. Tapi liburannya itu ngalahin orang yang lembur 12 jam. Nah, itu bukannya salah, tapi evaluasilah diri dan hati-hati karena kamu rawan terserang dengan dorongan untuk overprice terhadap dirimu sendiri.
Nah, itu salah satu kecenderungan karakter gitu ya. Orang-orang yang merasa terlalu cepat mudah bosan. Yes. Ada kecenderungan karakter yang lain. Karakter yang secara natural itu butuh sesuatu yang jelas, aman, logis, mantap gitu. Ya. Nah, ini tergantung tingkat pengetahuan, tingkat apa yang dia tahu, kompetensi apa yang dia miliki. Tapi intinya dia akan selalu berjuang menggunakan segala macam konsep yang dia pelajari dalam dunia bisnis, dalam perencanaan keuangan, dalam koran, apa segala macam untuk membuat sebuah perencanaan hidup yang aman sampai 7 turunan. Gitu ya. Nah, berarti orang-orang yang seperti ini itu punya secara natural punya kemampuan untuk ngambil resiko lebih besar. Kemampuan ngambil resiko untuk memutarkan uang itu maksudku, itu lebih besar. Oke. Nah, hati-hati karena sadari diri, kamunya kuat, buntutmu belum, ekormu belum tentu kuat. Oke. Jadi kalau misalnya terjadi di seorang suami gitu ya, terus dia maksa. Dan sekarang bayangkan kalau istrinya tuh secara natural nggak sekuat itu untuk nanggung resiko. Itu ya, walaupun dia sukses luar biasa, istrinya tuh sakit jantung loh sebetulnya. Oke, itu cukup Gitu. jawaban yang sangat lengkap, tapi berhubung waktunya ini sangat mepet sebetulnya. Oke. Kalau ketemu sama Ko Eri gitu ya, wih, kalau gratis tuh saya tanyain terus, saking tuh kadang konsultasi sama Ko Eri tuh bayar loh guys gitu ya. Gak gratis. Kalau saya gratis karena saya cukup akal gitu ya. Nah, ini ada yang lucu gitu ya. Tadi kan ada karakter merah kuning hijau ungu gitu ya. Ternyata ada Pak Andrianti, ini karakterku ternyata Blackpink. Yo, wes terserah Pak. Boleh Pak, kita harus sendiri. Boleh. Nah, ini sekarang ada sesi Q&A karena waktu kita mulai mepet gitu ya. Ini ada Ya. satu penanya yang paling lama tadi, bahkan ada saya menunggu pertanyaan saya dibacakan. Oke, Pak Eri, tolong jangan terlalu panjang penjelasannya, cukup singkat aja. Saat masa pandemi ini ada yang tidak siap dalam menyiapkan dana darurat. Lalu apa langkah yang harus dia ambil mungkin gitu ya? Ya, 2. Saranku ke orang-orang yang merasa seperti ini, kalau misalnya teman-teman punya teman lain yang dalam situasi ini, fokus pada 2. 1, berusaha untuk evaluasi ulang gaya hidup. Pakai kategori primer, sekunder, tersier, tapi bukan seperti zaman dulu kita sekolah, yang kayak primer itu pakaian, makanan, rumah. Masalahnya kan gini, pakaian itu macam-macam harganya, gitu kan ya. Jadi evaluasi ulang, nilai apakah ada yang sebetulnya overpriced. Kalau masih ada yang overpriced, tekan sebisa-bisanya karena fokusmu sekarang adalah bertahan hidup. Yang kedua, itu adalah fokus pada cash flow. Oke. Hidup itu butuh duit sekarang. Uang itu adalah alat tukar utama. Jadi fokus pada hal-hal apapun itu selama tidak melanggar hukum negara, hukum agama, hukum moral etika yang bisa menghasilkan cash flow. Nah, ya sampai situ nanti kepanjangan. Oke. Jadi itu jawaban cukup jelas ya, Bapak Properti Surabaya 2019. Jadi kita buat skala prioritas gitu ya, karena sumbernya berkurang tentunya pengeluarannya ya sedikit lebih detail diatur gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik lagi dari Ibu Lucia. Apakah ada kemungkinan karakter kita berubah karena sering bergaul dengan orang yang karakternya beda? 1 menit. Iya. Sangat ada. Contohnya ya misalnya saya itu kan sudah 3,5 tahun sama Brighton, terus kan hampir tiap minggu sama Pak Iwan. Itu sepatu saya dikritik terus sama Pak Iwan. Lama-lama kuping saya kan ya panas gitu kan ya. Jadi ya saya berubah gitu. Bisa. Problemnya adalah gini, yang memutuskan untuk berubah itu kita, bukan gara-gara kita dekat sama orang itu terus kita pasti berubah, enggak. Kamu yang pegang kendali. Dan untuk urusan sepatu waktu itu saya percaya sama Pak Iwan walaupun tidak sepenuhnya. Percayalah guys, percayalah bahwa Pak Eri ini sudah apa ya, Pak Eri ini sudah banyak berubah guys. Ya, kalau dulu mungkin saya ketemu Ko Eri ini waktu sebelum Pak Eri ketemu Ko Iwan, mungkin saya terkejut, hah ini orang ini ahli ya gitu. Bisa ragu-ragu. Buset, gitu ya. Ampun, sejelek itu ternyata diriku. Terus Pak Oke. Iwan katanya berubah juga menjadi lebih sabar kayak Pak Eri katanya. Amin, puji Tuhan. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya, saya bacakan. Menyisihkan sebagian hasil untuk investasi alat bantu kerja, apakah termasuk reward alat bantu kerja? Oke, mungkin Ya. bantu jawab.
Nah, ini akan sangat tergantung kecenderungan karakternya seperti apa. Misalnya seperti aku ini kecenderungan karakternya suka dengan sesuatu yang berkualitas. Bukan semua barang berkualitas, tapi ada barang-barang tertentu yang aku super suka berkualitas. Terhadap barang-barang tertentu tuh aku rela bayar mahal, gitu ya. Nah, sekarang mikirnya gini, kalau misalnya aku termasuk orang yang seperti itu dan hatiku tuh kecantol sekali sama laptop. Maka ketika kita itu beli laptop yang sangat sesuai dengan kriteria kita, itu sangat super rewarding. Setuju. Tapi kalau hati kita itu kecantolnya bukan sama laptop, sama hal lain. Kita beli laptop yang harganya 50 juta aja, kalau misalnya ada. Ya oke, ya mungkin senang sesaat, setelah dopaminnya turun, ya sudah, lewat gitu aja. Jadi selalu evaluasi diri. Hatiku itu merasa paling rewardnya bertahan paling lama itu di mana ya? Nah itu kunci sebetulnya untuk dengan sengaja planning. Oke, Yes. aku harus sengaja menghadiahi diriku dengan itu secara reguler. Yes. Jadi ini menarik banget ya guys. Jadi membeli satu alat bantu bekerja itu sebetulnya kembali perspektif lagi gitu ya. Jadi kalau contohnya saya gini bekerja, maksudnya salah satunya mungkin juga termasuk bikin materi, presentasi, dan mungkin salah satunya juga mengisi pengajaran gitu ya. Ternyata membeli satu laptop impian, ini pengalaman pribadi saya sih, membeli satu laptop impian yang Koeri juga tahu, bahkan saya pakainya pun nggak bisa maksimal, cuman karena saya ngefans saja sama mereknya gitu ya. Wih itu rasanya bisa, saya tuh betah gitu berjam-jam kerja. Dibawa tidur. Iya, wih keyboardnya enak ya, wih mousepadnya enak ya. Ya gitu itu. Ya itu saya merasakan. Jadi Bu Lucia tadi itu nggak termasuk gila Ton, itu super normal. Normal lah ya. Sekarang satu pertanyaan terakhir dari Anthony ya. Satu pertanyaan terakhir dari Anthony kan gini, ada satu statement yang mengatakan seperti ini. Seseorang ingin barang sesuatu gitu ya, ingin barang sesuatu itu kan tentunya pasti berawal dari perasaan. Keinginan itu kan mungkin berawal dari perasaan. Kemudian seperti ibu-ibu zaman sekarang karena perasaan itu sehingga di make sense kan, dilogis-logiskan. Nah itu menurut pendapat Koeri gimana? Ya, yang pertama saya koreksi, bukan ibu-ibu, hanya ibu-ibu yang begitu. Bapak-bapak ya. Jadi ya itu sangat betul dan sebetulnya teori psikologi konsumen behavior, hal yang menggabungkan antara salesmanship dan psikologi itu semuanya sepakat bahwa kita ngambil keputusan itu berdasarkan emosi. Nah, dan itu tidak salah gitu, karena tidak segala hal itu bisa dinilai berdasarkan objektivitas yang di luar emosi. Gitu kan ya. Estetika itu misalnya, itu murni nilai emosi. Gimana coba mengkalkulasi sebuah estetika? Ya bisa diusahakan, makanya ada algoritma segala macam. Tapi pada akhirnya yang ngambil keputusan tetap si hati manusianya. Nah, mengantisipasi supaya nggak jebol itu adalah bikin budgeting, bikin anggaran. Kalau keuangan itu layaknya manajemen hal yang lain, teman-teman sekalian. Kalau nggak ada data, mana bisa kita tuh manage? Sekali lagi ya, kalau tidak ada data, mau bagaimanapun kita akan susah sekali manage apapun itu yang kita mau manage. Jadi harus buat data. Nah, data keuangan itu muncul kalau satu dicatat. Kalau nggak mau nyatet, merasa ya ini terus jadi ada orang yang bilang, aku capek, aku merasa malas nyatet ya. Kalau takluk sama titik kritis itu, maka selama-lamanya kamu nggak akan bisa manage keuangan. Alternatif lain adalah hire orang lain, sewa orang lain untuk melakukan pencatatan itu. Gitu. Jadi harus dicatat. Dua, catatan itu tidak akan berguna kalau nggak ada benchmark. Kayak misalnya itu berlomba lari tapi nggak ada start and finish line gitu. Jadi benchmark itu kalau di dunia keuangan itu namanya anggaran, budgeting. Jadi itu sebabnya sangat penting untuk ambil waktu, betul-betul ambil waktu untuk bikin anggaran mengenai semua hal yang berhubungan dengan finansial, mulai dari kebutuhan pokok, sekolah anak, investasi, asuransi, biaya kesehatan, refreshing, makan, beli mobil, upgrade hidup, dan segala macam. Nah itu dikelola, ditulis. Nah ketika hati kita itu tergerak, lihat dulu anggaran. Ada nggak duitnya? Bukan duit di dompet, bukan duit di rekening, itu kamuflase. Kan bisa tuh ya, di dompet masih ada 1 miliar, tapi sebenarnya 1 miliar itu sudah ada alokasinya sebetulnya, misalnya untuk nyicil apa. Tapi kita waktu itu lupa, karena hatinya kita lagi
lagi terdistraksi sama sesuatu yang luar biasa bagus itu. Bahasa kerennya tuh kilaf, guys. Nah, ya kilaf. Jadi selalu balik. Nah, aku termasuk orang yang lemah sekali sama angka. Ya. Puji Tuhan, istriku tuh kuat sama angka. Jadi kalau aku mau beli sesuatu yang di luar kebiasaan rutin, aku selalu tanya, nggak peduli biayanya berapa, 5.000, 10.000, aku selalu tanya. Misalnya pandemi ini ya, salah satu refreshing itu kan makan. Aku suka sekali kacang hijau. Jadi waktu beli air di sebelah itu ada warung kacang hijau. Harganya cuma 6.000 atau 7.000. Aku tanya, yang aku beli ini ya, gitu. Karena aku super takut kalau aku tuh bablas. Ini bukan tentang rupiahnya. Ini tentang kebiasaan mengolah diri sendiri. Bukan tentang rupiahnya. Sekarang gini, kalau misalnya kita itu anak sultan, mungkin bukan 6.000, tapi 6M. Karena dia terbiasa aja mengeluarkan masuk keluar uang sebesar itu, bayang ya. Sekarang bukan tentang rupiahnya, tapi disiplin mentalnya untuk stay sama blueprint yang kita sudah buat. Oke. Ini jawaban yang cukup sangat jelas gitu ya. Berhubung karena waktu, jadi pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan terakhir, dan juga ini ada kata-kata dari Ko Iwan gitu ya. Ko Iwan, wow, jangan khawatir, besok tak traktir kalau cuma kacang hijau. Siap ya. Ko Iwan, kacang hijau. Siap. Nah, ini Pak Iwan juga kalau mau beli mobil itu termasuk reward juga, saya dukung. Nanti saya yang nunut sama. Iya. Oke, sebelumnya Pak Eri, thank you buat penjelasannya yang sangat Thank you. detail gitu ya. Sebelumnya juga teman-teman pasti mendapatkan banyak informasi yang menarik. Oke, Pak Eri, sampai ketemu di event-event selanjutnya. Oke, thank you. Bye-bye. Nah, teman-teman, berhubung waktu kita tinggal 1,5 menit, Anthony di sini ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk terus subscribe di Brighton YouTube channel, karena di sana kita akan terus mengupload video-video yang luar biasa keren. Tunggu ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah, tentunya di sini Anthony akan selama 1 menit ingin mereview pembicaraan mengenai selama 1 jam tadi kita sedikit ngobrol gitu ya. Yang penting adalah bahwa menghibur diri itu adalah tidak salah. Semua itu sah-sah saja selama itu semua balance. Dan pastinya tentukan bahwa sharing ekonomi, pastikan bahwa secara ekonomi kita ini harus berbagi. Jangan sampai semua itu bikin sendiri ya, karena itu tidak memungkinkan. Kemudian yang selanjutnya, jangan pernah hidup itu overpriced. Pastikan gaya hidup Anda itu tetap di bawah dari pendapatan Anda, sehingga secara ekonomi keluarga Anda pasti tidak terjadi masalah. Kemudian jangan terus melabeli berdasarkan karakter, oh karakter saya memang begini. Tapi karena Anda semua tahu karakter Anda seperti apa, tentunya itu menjadi sarana supaya kalian semua itu tetap dapat sesuai konsumsinya, sesuai dengan kebutuhan saja gitu ya. Tentunya dengan informasi teman-teman bisa lebih bijak dalam menggunakan informasi. Dan juga yang nggak kalah penting di sini adalah kalau teman-teman mungkin merasa bahwa mengatur keuangan itu sulit, harus membuat budgeting data gitu ya. Karena dengan budgeting tentunya teman-teman pasti akan lebih dapat mengatur keuangan.